Oke, jadi yang pertama itu ya, yang paling kita kenal ya. Yang ini ya. Mana ya filenya ya? Mau pakai TTP yang lama maupun yang baru sama aja ya. Nah, di sini nanti kalian baca-baca lagi nih, kalau di alat-alat ada yang lupa ya. Ya, ini ada cara pengamatan ya. Ini alat-alat ya, masuknya ke alat-alat ya. Pelajaran alat-alat ada lengkung panjang, pendek, lurus ya. Dipakainya pada saat kapan ya? Stasiunnya di belahan bumi bagian utara apa bagian selatan ya. Kemudian cara menghitungnya gimana ya? Ini merupakan pelajaran di alat-alat pengamatan ya, semuanya nih. Oke ya, nanti kita akan singgung lagi ya sedikit-sedikit tentang alat-alatnya ya. Yang pertama adalah form pengisian ya. Baik, yang pertama adalah tentang F-Clim ya, 71 ya. Katanya sih dulu 71 dari tahun 71 katanya. Jadi formulir pengamatan F-Clim 71. Ini ada di semua stasiun ya, semua stasiun BMKG. Bentuknya seperti ini ya. Seperti itu ya. Ini ada formatnya nih. Yang berupa Excel ya. Sama saja ya. Sepertinya sama aja ya. Itu contoh ya. Contoh dari F-Clim 71 yang dikirimkan ke grup. Oke ya. Dia punya dua halaman ya. Ini halaman pertama. Halaman pertama ya. Ini agak blur ya. Kalau agak blur ini kayaknya ngambil dari yang lama aja. Agak kurang jelas. Yang lama malah jelas cetakannya. Ya, lebih jelas sedikit. Ini yang dinamakan dengan F-Clim 71 ya. F-Clim 71. Dia punya 9 kolom ya, yang ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ke bawahnya ada 31. 31. Kemudian di halaman 2 sampai kolom nomor 18, ke bawahnya juga 31. Dan di sini ada catatan, nah ini ada nih. Nah, ini ada rata-rata ya. Rata-rata untuk kolom 4 dan 14. 4 dan 14. 4 dan 14 itu apa saja? 4 itu adalah rata-rata suhu. Nomor 14 adalah rata-rata dari kelembaban nisbi atau relative humidity atau SH. RH ya. Relative humidity. Cara menghitungnya ini dicatat baik-baik nih. Cara menghitungnya adalah 2 kali nilai di jam 7 ditambah nilai di jam 13 ditambah nilai jam 18. Tentunya ini sudah waktu setempat ya.
waktu setempat yang sudah kita hitung. Kemudian dibagi 4. Ya, sekali lagi ya, 2 kali nilai di jam 7 ditambah nilai pada jam 13 ditambah nilai pada jam 18 dibagi 4. Kemudian untuk rata-rata pada kolom 8 itu penyinaran matahari. Penyinar matahari ya. Itu diambil pada jam 8 sampai jam 16. Nah, ini beda dengan sinoptik ya. Kalau sinoptik itu seluruhnya diambil. Seluruhnya itu maksudnya dari jam dipasang pertama sampai jam diambil ya. Seluruhnya itu maksudnya. Tapi kalau di F-Klim itu hanya dari jam 8 sampai jam 16 yang dihitung. Walaupun kertasnya sama. Ingat ya, kertasnya sama, kertas biasnya sama. Cuman kalau di F-Klim itu hanya dari jam 8 sampai jam 16. Oke ya, itu ya. Cara pengisian, ini kan sudah ada diberikan ya. Filenya kan. Pengisian yang pertama ya. Di sini ada bulannya bulan apa dulu ya? Sekarang bulan apa nih? September 2021 di sini. Kemudian stasiunnya apa? Stasiun klimatologi mana? Tangerang Selatan. Gitu ya. Kalau yang ada tahun ya tulis ada tahun berapa. Kalau yang di format yang baru kan gini ya. Bulan, tahun, garis lintang, garis bujur, kemudian ketinggian di atas permukaan laut. Sama di situ juga ada ya. Garis lintang, garis bujur, kemudian ada ketinggian permukaan laut. Di sini garis lintang dan bujurnya ini ya pada TTP yang itu ya. TTP yang baru diisi dengan derajat menit detik. Jadi formatnya derajat menit detik. Jadi kalau yang masih koma dikonversi dulu. Konversinya gimana? Konversinya ada online ya. Ada di sini. Degree conversion ya. Dari mana? Minutes. Misalnya 106,5. Mana ya? Ini nih. 106. Oh, ini kebalik ya. Balik aja. Decimal degree to minute second. Ya, ini ada 106,895 ya. Ya, yang ditulis adalah seperti ini ya. Yang diminta adalah yang ini ya. 106, 53 menit, 42 second ya. Berasal dari desimal yang ini. Menurut TTP-nya begitu ya. Sama halnya dengan garis lintang juga gitu ya. Lintang dan bujur diisi derajat menit detik. Kemudian tinggi di atas permukaan laut diisi bilangan bulat dalam meter. Misalnya 23 meter, 8 meter, 7 meter, 5 meter ya. Selanjutnya data iklimnya. Data iklim ya. Data iklim ini ada tanggal ya. Tanggal ini adalah tanggal dilakukannya pengamatan. Nah, ini hati-hati ya. Nanti tanggalnya ini beda-beda ya. Ya. Ada yang tanggal kejadian cuaca itu, ada yang tanggal penakaran, contohnya curah hujan. Itu ya. Nanti diperhatikan lagi ya. Oke. Kolom 1, 2, 3 itu diisi data pengamatan suhu udara ya.
sampai persepuluhan derajat Celcius. Ingat, persepuluhan ya. Kalau 28, 28,0 ya. 28,1, 28,2 gitu ya. Nah, itu pada jam 7, 13, 18 waktu setempat. Alatnya yang mana? Alatnya yang sangkar meteorologi ya. Dari alat sangkar meteo yang tingginya adalah tinggi standar ya. Ini dari sini ya. Dari alat ini ya. Yang dibaca yang mana? Yang bola kering. Yang dibaca dua-duanya, cuman ini adalah yang ditulis adalah nilai bola kering. Bola kering yang mana? Kemarin sudah di alat-alat ya. Dari termometer bola kering nih. Ingat, ini adalah waktu setempat, bukan UTC ya. Jadi waktu setempatnya sudah dihitung. Oke. Kemudian rata-rata. Rata-ratanya adalah 2 kali nilai jam 7 ditambah jam 13 tambah jam 18. Contoh. Misal kita isi aja di sini. Kita isi di sini nih. Ini adalah bulan September misalnya. September tahun 2021. Oke. Stasiun klimatologinya misalnya adalah Tangerang Selatan ya. Ya, kalau di Tangsel itu tingginya adalah 26 mdpl, ya, ditulis di sini. 26 meter. Ya. Stasiun klimatologi Tangerang Selatan. Garis lintang bujurnya berapa? Ya, misalnya lihat aja di internet ya. Stasiun klimatologi Tangerang Selatan. Ya, ntar saya bukain deh di sini. Mana tadi konverternya? Stasiun klimatologi Tangerang Selatan. Lintangnya bujurnya adalah 106 ini ya. Nah, ya kita ambillah inilah 106 44 menit 58 detik garis bujur. Kemudian garis lintangnya adalah -6. Nah, ini 41 aja. Ya, gini ya. Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 20, Pak. Tanggal berapa sih? 20, Pak. Oke, tanggal 20 di sini ya. Kita pengamatan tanggal 20 ya. Jadi itu adalah tanggal saat diamati ya. Misalnya tadi jam 7 waktu setempat ya, jam 7 lewat berapa di Tangsel. Suhu udaranya adalah 24, nanti Indonesia koma ya. Ini karena di Excel saya ini settingannya settingan English, jadi dia titiknya. Nanti kalau di form sebenarnya tulisannya ya koma ya. 24,4 misalnya. Syaratnya harus satu angka di belakang koma. Kemudian jam 13.
Jam 13 nanti misalnya suhunya adalah 31,5. Jangan dibuletin ya. Ini dibuletin. Nanti sore pengamatan lagi. Nanti sore suhunya misalnya 27,6 atau 27,0. Gini. Rata-ratanya gimana? Rata-ratanya adalah rumusnya 2 kali nilai di jam 7 tambah nilai di jam 13 tambah nilai di jam 14 dibagi 4. Pakai dalam kurung ya. Dibagi 4. 26,8. Ini rata-ratanya ya. Oke. Itu ya. Jadi jangan ditambah dibagi 3. 2 kali jam 7 tambah jam 13 tambah jam 18 bagi 4. Baik, kita lanjut lagi ya. Kemudian kolom 5 diisi hasil peramatan suhu ya, maksimum sampai dengan persepuluhan derajat yang dilakukan pada jam 18 waktu setempat. Diisi peramatan suhu maksimum sampai dengan persepuluhan derajat yang dilakukan pada jam 18 waktu setempat. Jam 18 waktu setempat ini sore hari ya. Ya, kalau di WIB ya, kebetulan membaca termometer maksimum itu adalah di jam 12 UTC. Jam 12 UTC itu ya, jam 12 UTC ya merupakan jam 7 sore ya. Jam 7 sore. Ya, jadi hasilnya nggak jauh beda ya. Baca di jam 18 sampai jam 7. Ya, karena mataharinya udah tenggelam. Waktu setempatnya di WIB itu ya kira-kira kan mendekati jam 6 ya. Nah ya, yang beda itu nanti di WITA dan waktu Indonesia bagian timur WIT ya. Beda itu. Bisa beda, bisa berbeda. Yang perlu diingat adalah ketika baca termometer maksimum, kalau termometer maksimum kalian itu cuma 1 ya. Ini ada di sini nih. Ini sambil dibuka ya ini ya. Kalau termometer kalian maksimum 1, cuma 1 doang ya. Habis buat baca klimat jangan langsung dikalibrasi ya. Nanti yang pembacaan terakhir aja ya, yang buat baca meteo ya. Meteo kan di 12 UTC. Ya. Jadi jangan langsung dikalibrasi. Nanti dibaca 2 kali ya. Dilihatnya 2 kali. Atau kalau membaca sekali juga boleh ya. Ini nggak jauh beda ya. Maksimumnya itu kan terjadinya jam 1 siang, 1, 2, 3 siang. Nanti dilihat aja nih, jangan sampai tertukar. Ini penting banget nih, karena banyak orang bingung pengamatan klimat. Alatnya 1 dibacanya 2 kali. Kalau suhu maksimum nggak terlalu beda. Kayaknya jarang berbeda ya, jarang berbeda. Dibaca sekali maupun dibaca 2 kali. Anggaplah kita baca sekali aja sekalian yang sinoptik. Yang ngisi ininya sekalian sinoptik boleh-boleh aja ya. Suhu maksimumnya adalah 34,5 misalnya. Nah, yang beda ini minimum ya. Kolom 6 ya. Kolom 6 nih minimum. Suhu minimum itu adalah suhu ya dibaca dari termometer minimum ya, yang dilakukan pada jam 13. Nah, ini agak tricky nih, agak susah. 13 waktu setempat. 13 waktu setempat, 13 waktu setempat. Pada tanggal itu ya. Jadi ini jelas-jelas ini berbeda dengan pembacaan sinoptik. Kalau sinoptik minimumnya dibaca jam berapa? Ingat nggak? Jam berapa? Izin Pak, jam 7 pagi Pak. Ya, lebih tepatnya jam 00 ya. Tergantung terminasinya di mana ntar. Ya. Jam 00 ITC ya. Kalau di WIB kebetulan jam 7 pagi ya. Kalau di timur jam 9.
Beda-beda jadinya ya. Nah, ketika habis baca termometer minimum, harusnya sih 2 ya di termometer di Klimat ya. Di stasiun Klimat harusnya ada 2 nih termometer minimum. Satu dibaca jam 13 ya. 13. Satu dibaca jam 00 ya. Atau misalnya di WIB jam 7, di WITA jam 8, di Timur jam 9. Kalau cuma satu gimana? Kalau cuma satu harus kalian catat itu. Habis baca nanti melihat catatan di gimana di logbook atau di dalam ME48 ya, yang pagi-pagi tadi ya. Oke, misalkan suhu minimumnya sama misalnya ya. 21,3 nih ntar siang pas ngeliat suhunya 21,3 gitu. Artinya yang di sinoptik yang dibaca jam 7 pagi 21,3 ya. Dicatat kemudian dikalibrasi ya. Jadi kalau kalibrasi itu jatuhnya ke sinoptik terus. Kalibrasi. Kemudian yang setelah kita kalibrasi suhu yang kita baca itu lebih tinggi daripada yang di ME48. Berarti yang diambil adalah suhu yang di ME48. Ini kalau termometernya 1 ya. Kalau lebih rendah gimana? Bisa nggak terjadi? Bisa aja. Kasusnya ada ya. Mungkin sebulan bisa sekali 2 kali lah. Pernah dilihat ya. Jadi ketika pagi-pagi itu sampai jam 7 kita baca itu untuk sinoptik ya. Cuacanya biasa aja ya. Kemudian terjadi hujan dari jam 7 sampai sore hari. Ketika siang hari kita baca suhu di jam 8 itu lebih rendah daripada suhu di jam 4 pagi pernah terjadi ya. Nggak ada matahari, hujan lebat ya. Suhu di jam 8 ya, setelah kita baca atau setengah 8 itu ya, itu lebih rendah daripada suhu malam hari dan suhu pagi hari ya. Nah, kalau setelah dikalibrasi kalian baca lebih rendah 20,1 ya, yang kalian masukkan yang paling rendah itu. Tapi jangan dimasukkan yang paling tinggi ya. Setelah dikalibrasi, kan habis dibaca sinoptik dikalibrasi. Kalibrasinya kan dimiringkan kalau termometer minimum tuh. Nanti kalian baca misalnya 24 ya, yang diambil 21,3 ya. Setelah kalian baca Klimat jangan dikalibrasi lagi ya. Dikalibrasi lagi besoknya kacau lagi pengamatannya. Jadi kalibrasi itu hanya terletak pada satu pengamatan aja ya. Disamain aja di sinoptik aja. Kalau alatnya cuma 1, bagus lagi alatnya 2. Kalau alatnya 2 mah nggak masalah, habis baca kalibrasi, habis baca kalibrasi. Bacanya kan setiap jam 1 siang kalau Klimat. Nah, kalau sinoptik setiap jam 00 ya, bukan jam 7 ya, jam 00 UTC ya. Kebetulan aja kalau di bagian barat jam 7, kalau di bagian timur ya jam 9. Gitu ya. Ini rumit banget ya. Ini sangat rumit, jadi kalian harus tahu, nggak boleh nggak tahu ya. Sangat rumit ya. Jadi kalian baca suhu minimumnya itu, kalau alatnya cuma 1, habis baca yang meteo di sinoptik dimiringkan, dikalibrasi, baca siangnya jam 1, tapi jangan dikalibrasi, baca aja ya. Dibaca misalnya 22, terus cek di laporan teman, biasanya shiftnya lain tuh. Di laporan teman di ME48, suhunya 21,3, berarti ikut yang lebih rendah. Nah, kalau pas dibaca itu suhunya 20,9, ikut yang lebih rendah yang 20,9. Mungkin ada kejadian hujan lebat dari pagi sampai siang. Gitu ya. Ini jangan sampai lupa nih ya. Kalau lupa, apakah pernah ada yang lupa ya? Pasti ada yang lupa, ntar sampai stasiun pasti nggak bisa ntar pengamatan. Udah lupa semua ntar. Tapi minimal kalian punya TTP yang itu ya, baca lagi ya. Oke. Kemudian langsung ya di kolom 7 ya. Kolom 7. Kolom 7 diisi pengukuran hujan. Yang ditakar, ingat nih, yang ditakar. Hujannya kemarin, kita semua tahu hujannya itu bisa kemarin. Jadi dalam Klimat ini nakarnya cuma sekali aja dia. 1 kali ditakar. Yaitu pada jam 7 waktu setempat. Nah,
7 waktu setempat ya. Ya ini. 7 waktu setempat. Harusnya penakarannya ada 2. Harusnya, dan biasanya juga kalau kalimat biasanya ada 2. Tapi jarang juga yang ada 2. Yang saya lihat biasanya ada 2. Apa yang 2? Alat penakar hujannya ada 2. Buat pengamatan klimat sama buat pengamatan sinoptik. Tapi yang lebih sering 1. Ini masalah yang selalu ada. Tiap tahun ada terus. Kalau lo sedang ngumpulin data hujan. Sinoptik itu diamati, dilaporkan itu jam 00. Klimat, F-klim dilaporkan jam 7 waktu setempat. Anggaplah kalau di Pondok Betung 7:15 lah misalnya. 7:20, 15. Masalahnya kalau di Indonesia bagian timur. Pengamatan hujannya itu jam 9. Jam 00 ya, sinoptiknya. Sementara penakaran klimatnya jam 7. Waktu setempat. Anggaplah jam 7. Atau jam 7:30. Kalau pas nggak ada hujan, nggak ada bedanya, nggak ada masalah. Yang masalah itu pas ada hujan. Dari jam 7 sampai jam 9 ada hujan. Pasti berbeda itu. Solusinya gimana? Solusinya harusnya penakarnya ada 2. 1 khusus klimat, 1 khusus sinoptik ya. Kalau penakarnya cuma 1 gimana? Penakarnya cuma 1 sangat PR sekali ya. Nah, sekali lagi kita harus memastikan bahwa semua tidak terjadi salah catat ya. Misalnya Indonesia bagian timur lah yang beda tuh ya. Yang jamnya berbeda antara sinoptik sama penakaran hujan klimat. Berarti yang kerannya itu ya, kerannya lebih dulu yang dibuka yang mana? Lebih dulu yang dibuka klimat. Klimatnya lebih dulu dibuka ya. Kalau kalian lebih dulu buka klimat nanti dicatat kalau udah hujan. Misalnya cuma 1,3, catat aja. Ditambah yang kemarin-kemarin. Ya. Jadi di catatan di jam klimat itu harus tahu ya. Jam klimat itu dari jam 7 sampai jam 7 waktu setempat. Jangan dari ME48 dilihat. Dari ME48 mah pasti salah. Nah, ini gimana caranya nih? Caranya harus punya risalah tadi. Berapa penakaran jam 7? 1,3 misalnya. Ntar di jam 9 masih ada hujan. Di ME48 penakarannya ditambah dengan yang 1,3 tadi. Ya ini mesti digambar dulu sih. Saya ambil alatnya dulu. Kalau di Indonesia bagian barat biasanya dibukanya sekali aja. Karena ribet. Sama-sama jam 7 kan. Kalau di bagian tengah gimana? Bagian tengah sama timur tetap 2 kali ya. Karena kalau di bagian tengah itu kan sinoptiknya jam 8. Sementara ada beberapa daerah yang jam waktu setempatnya jam 7 kurang. Ini jangan sampai salah ya. Kalau sampai salah nanti yang susah yang mana ya? Susah yang baca datanya pusing nanti ya. Yang baca datanya itu pusing. Terus saya lagi koneksikan pen dulu. Nggak ada ya.
Oke, sambil nunggu koneksi ya. Nanti kalau sudah tahu cara ngitungnya ya, jadi hujannya dalam satuan milimeter ya. Kemudian di sini berlaku aturan pembulatan. Pembulatannya yang berbeda dengan pembulatan di sinoptik ya. Di sinoptik, kalau di bawah 1 milimeter, ya, maka dia di 1 koma, ya, 0,9, 0,8. Kalau 1 ke atas, maka dia dibulatkan. Kalau ini beda ya. Ini pembulatan 0,5 ya. Sama dengan 0,5 ke atas dibulatkan ke atas. Lebih kecil dari 0,5 dibulatkan ke bawah. Ya. Kemudian kalau dia di bawah 1 gimana? Di bawah 1 kalau 0,5 ke atas dibulatkan jadi 1. Kemudian kalau dia lebih kecil dari 0,5, lebih kecil dari 0,5 atau 0,3, 0,4, maka diberi tanda 0. Nah, ini beda lagi nih. Diberi tanda 0. Kalau tidak hujan gimana? Kalau tidak hujan diberi tanda strip. Kalau misalnya terjadi tidak ada pengamatan, misalnya alatnya bocor atau alatnya hilang, maka diberi tanda X. Ya. Dan pengukuran sesudahnya diberi tanda X. Gitu ya. Contoh misalkan ini ya. Misalnya kalian mendapatkan angka, misalnya curah hujannya adalah 12,6. Ya, maka dibulatkan. Bulatkannya jadi berapa? Jadi 13 hari ini ya. Tadi ya, misalnya saya sekarang di Sorong, stasiun klimatologi Sorong. Jam 7 pagi ya. Total dari jam 7 kemarin sampai jam 7 sekarang adalah 12,6. Maka dibulatkan jadi 13. Gimana kalau hujannya adalah 8,4? 8,4. Ya dia 8. Gimana kalau curah hujannya adalah 0,9? 0,9 dibulatkan jadi 1. Gimana hujannya 0,5? 0,5 dibulatkan jadi 1. Gimana kalau hujannya 0,4? 0,4 dibulatkan jadi 0. Kurang dari 0,5. Jadi tidak ada TTU di sini ya. Nggak ada kata TTU di sini. Kalau TTU gimana? TTU ya 0. TTU kan kurang dari 0,5 ya. Ada hujan tapi kurang dari 0,5. Jadi 0 ini bukan nggak ada hujan. Ini ada hujan. Ada hujan tapi kurang dari 0,5. Di F-lim. Ini jangan tukar-tukar. Kemudian kalau nggak ada hujan gimana? Kalau nggak ada hujan sama sekali dari kemarin sampai sekarang ya. Ini minus ya. Strip. Kalau alatnya rusak gimana hari ini? Alatnya rusak kasih X. Besok pagi kita ngukur ada juga hujan. 2. Misalnya 2 mm. Kasih 2X. Udah, itu aja. Artinya apa? Artinya 2 ini berasal dari alat yang rusak. Alat rusak ini tentunya ada hujan misalnya. Kalau nggak ada hujan mah nggak ngaruh ya. Mau rusak juga tetap aja hujannya 0. Itu ya. Ini udah nyambung belum? Belum nyambung ya. Maksudnya gimana yang hujan tadi? Maksudnya seperti ini ya. Misalnya ya. Ini katakanlah di stasiun, betul banget ya.
di stasiun klimatologi Sorong ya. Ya katakanlah misalnya waktu setempatnya anggaplah, ini saya nggak ngitung ya, anggaplah pukul 7 WIT misalnya. Kemudian jam 00 UTC itu sama dengan jam 9 WIT. Bikinlah garis waktu ya. Garis waktunya adalah WIT ya. Ini dari jam 7 sampai jam 7. Ini H-1. 7 kemudian ini 9. Kemudian ini 9. Hujannya yang kelimat. Hujan kelimat itu dari jam 7 sampai dengan jam 7. Curah hujan di F klim. Di klimat lah. Hujannya sinoptik dari jam 9 sampai jam 9. Itu curah hujan di sinop atau ME 48. Ya. Pengamatan sinoptik sebelum jam 9 dilakukan di jam 6. Jam 6 ini adalah buka keran misalnya. Buka keran penakar hujan OBS untuk sinop. Untuk sinoptik. Dan itu dicatat di ME48. Nah, kemudian kalian buka lagi, ini kalau masih hujan dia pengaruh dia. Ini buka keran untuk F klim. Nah, dicatat nih hujannya berapa. Buka lagi di sini untuk sinoptik. Dicatat lagi hujannya berapa. Sama di sini juga iya. Di sini dari jam 7 ke jam 9 ini dicatat ini. Sehingga nanti catatannya akan nyambung dia. Dari sini, kemudian dari jam 9 sampai jam 6 berapa di ME48, kemudian dia nyambung lagi di sini berapa. Nah, catat lagi. Apakah susah ya? Memang susah. Tapi kalau sudah ada di formnya, dicatatnya nggak susah. Yang jadi masalah tuh kadang-kadang beda dinasnya. Yang dinas biasanya selesaikan tukar dinas kan jam 7 misalnya. Kalau stasiun 24 jam. Dan celakanya lagi, ini celaka banget ya. F klim ini nggak cuma di stasiun klimat. Ada di stasiun meteo dan orang meteo nggak tahu cara ngerjainnya gimana. Celaka banget itu. Itu pernah ditemukan waktu kita lagi membuat database BMKG itu ya. Dibantu sama orang Jerman ya. Orang Jermannya pusing. Ini gimana? BMKG ngambil data beda-beda. Jadi dari GFZ waktu itu ya. Itu orang Jermannya pusing. Jadi kan data kan harus sama ya, metadata ya. Misalnya ini satu kelas mau ngukur kadar gula darah. Harusnya kan treatmentnya sama. Kalian puasa 24 jam, puasa 12 jam. Makan malam terakhir jam 9. Boleh minum tapi nggak boleh makan. Nanti pagi-pagi jam 6 ya misalnya. Jam 6 makan dicek gula darah. Nah, ini enggak. Ada yang masih makan jam 11, ada yang nggak makan 1 hari ya. Ada yang pagi-pagi sarapan mie ya. Macam-macam ya. Diukur gula darahnya tuh. Ya beda-beda ya. Ketika kita mau jadiin satu ya, database-nya beda-beda. Ada yang ngikutin aturan, ada yang nggak ikut aturan, beda-beda. Mengetahuinya gimana? Ya kalau masih orang mesti bisa ditanya orangnya. Tapi kalau orangnya sudah meninggal misalnya, kan stasiun kan udah lama nih. Nah, orangnya udah banyak yang pindah, ada yang pensiun, ada yang meninggal misalnya. Susah ya. Jadi ada metadata namanya, data dari data. Pengamatan ini diambil pada waktu kapan ya? Itu
Pusing. Orang GFZ-nya waktu itu menyerah, bingung. Kata dia udah satuin aja lah, yang ada aja dia anggap sama aja gitu. Karena puyeng ya. Beda-beda. Di satu daerah, satu provinsi misalnya, satu pulau misalnya. Yang di Sorong ngambil hujannya jam 7 waktu setempat, yang di Sentani ngambil hujannya jam 9. Ini ada F-klimnya isinya jam 9 ada ditemukan. Luar biasa. Dan itu terjadi sampai sekarang gitu. Sampai detik ini terjadi. Kalau nggak percaya ke stasiun aja. Cek F-klimnya, tanya F-klimnya hujannya ngambilnya gimana? Ya itu dari penakar hujan, dari ME48 disalin aja lagi ya. Padahal beda. Cek aja kalau nggak percaya. Kalau di stasiun klimat biasanya bener. Kecuali yang baru ya, yang baru saya nggak tahu ya. Karena ada stasiun klimat yang baru. Kalau di Indonesia bagian barat, sepertinya tidak perlu khawatir karena walaupun beda setengah jam, kesalahannya ya sedikit lah bisa dimaafkan lah. Ya ini kejadian hujan antara jam 7 sampai jam 9 ini, antara jam 7 waktu setempat, misalnya jam setengah 7 waktu setempatnya. Kemudian 00-nya jam 7, ya setengah jam itu ya paling ada hujan lebat itu jarang banget di situ ya. Ada perbedaan geser itu jarang. Tapi kalau Indonesia bagian tengah dan timur itu banyak, selisihnya banyak sekali ya. Bisa sampai puluhan milimeter selisihnya. Bahkan bisa sampai hujan nggak hujan. Di F-klimnya tanggal 20 ada data hujan, di sinopnya nggak ada hujan. Ceritanya gimana? Ceritanya begini. Misal begini. Ini jam 7 ke jam 9 nih. Ya. Jam 7 ke jam 9. Ini ada hujan nih. Ini ada hujan, ini ada RA. Rain. Jam 9 sampai jam 9 ini nggak ada hujan. Jadi bagi orang klimat nyatatnya ada hujan nih. Hujannya misalnya 3 mm. Tapi kalau di sinoptik dari jam 9 sampai jam 9 nggak ada hujan. Hujannya nggak ada. Nggak ada itu bukan 0. Tapi kosong, strip. Nggak disandi. Begitu dilihat bingung orang. Katanya sisi klimat ada hujan 3 mm. Katanya sinoptiknya nggak ada. Ya memang begitu. Memang begitu ya. Nanti yang sulit adalah ketika mau meneliti nanti. Kok data F-klim sama data sinoptik beda ya? Memang beda. Kalau sama itu patut Anda curigai itu. Sama semua itu. Patut dicurigai. Terutama dari waktu yang Indonesia bagian tengah dan timur. Misalnya sama persis. Di sinoptiknya 32,5, 32 ya misalnya. Kemudian di F-klimnya 32 sama. Nggak mungkin. Apalagi kalau di F-klim sampai ada baca 0,7. Ah, itu udah salah. Kenapa? Nggak mungkin bisa ngisi 0,7 di F-klim. Kenapa? Karena ini pecahan lebih besar atau sama dengan 0,5 dibulatkan ke atas. Isinya paling kecil 1 atau 0. Gampang cara nyirikan F-klim yang bukan salah ya. Ya bener dia. Emang datanya misalnya 0,7 tapi tidak sesuai aturan isinya. Itu kalau mau dirapatkan itu, wah saya udah pernah ikut rapatnya itu ramai sekali, nggak kelar itu dibahas, tidak kelar dibahas rapatnya itu sampai malam. Perbedaan itu ya. Ini baru hujan doang ini. Tadi juga termometer minimum juga rame itu, ribut juga, ribut maksudnya ribut biasa. Akhirnya keputusannya apa? Akhirnya keputusannya adalah ya sudah, yang sudah terbiasa salah ya dibiasakan salah aja nggak apa-apa gitu. Daripada berubah-ubah kan. Kalian biasa sarapan jam 6, tiba-tiba nggak sarapan, nggak enak rasanya. Biasa nggak sarapan terus tiba-tiba sarapan, nggak enak juga rasanya. Akhirnya keputusannya begitu. Ya yang udah salah biarin aja salah lah gitu. Daripada berubah-ubah ya. Cuma nanti ditulis keterangannya, data ini ngambilnya jam sekian gitu. Itu namanya metadata. Makanya tahun 2012 pernah dibagi, stasiun itu disuruh menjelaskan datanya itu dari jam berapa. Di F-klim itu misalnya harusnya kan dari jam sekian sampai jam sekian misalnya. Data ini diambil pada jam 00 UTC sampai 00 UTC. Akhirnya begitu. Akhirnya keputusannya begitu.
dulu. Nggak tahu sekarang, kan saya udah nggak ngikutin lagi ya. Dari database itu terakhir ngikutin 2014. Dan itu akhirnya selesai. Di GFZ itu kira-kira tahun 2016-17 ya. Disatukan data dari Indonesia ini. Gitu ya. Kalau kalian jadi kepala stasiun ya alangkah baiknya alat itu 2. Ya memang boros itu emang 2 ya, biar nggak sulit. Ini hujan ini sulit sekali. Hujan dan minimum. Di termometer minimum yang paling sering apa? Yang paling sering adalah suhu minimumnya ini lebih tinggi daripada suhu di sini. Gitu. Jadi saya pernah meriksa dari data dari tempat lain ya, stasiun lain. Di sini misalnya 22,4. Kemudian di sini 22,0. Nah ini sering banget ini. Sebulan bisa 2 kali, 3 kali ya. Ketika ditanya penyebabnya kenapa? Penyebabnya adalah setelah dikalibrasi sinoptik, ya, itu dibaca lagi. Jadi kan suhu minimum kan dibaca jam 00 UTC ya, jam 7 pagi kalau di WIB ya. Kemudian di klimat baca F-klim ini adalah jam berapa tadi? 13 siang hari. 13. Jadi dia baca ya. Saya waktu itu lihatnya di Indonesia bagian tengah ya. Jam 8 ya. Baca minimum jam 8. Ya. Jam 8 itu dibaca ya. Dan itu hasilnya kurang dari ini ya. Aslinya itu 21, sekian. Begitu dikalibrasi ya. Kalibrasi kan ikut suhu jam 8. Sedangkan ini sudah jam 7 sudah nyata tadi. Jam 7 itu sudah dicatat 22. Jam 8 itu suhunya 22,4. Jadilah suhunya 22,4. Nah, yang dibaca sama pengamat siang udah ganti dinas, udah ganti shift. Dia nggak lihat MM48, mau main cepat kelar aja pekerjaannya kan. Baca aja termometer minimum tuh, 22,4. Tulis aja di situ. Jadi suhu minimum lebih tinggi daripada suhu jam 7, ini lucu banget. Nah, ini sering banget terjadi nih. Sebulan bisa 2-3 kali ya. Jadi kalau kalian baru-baru itu memang pusing ya. Nanti ada yang kata senior gitu ya. Kata senior begini ya. Solusinya gimana? Solusinya ya kalau bisa diskusi. Tapi kembali lagi tadi. Yang sudah ada di situ ya sudah ada. Ikutin aja ya. Cuma nanti dicatat aja. Ya, kita nggak main benar salah ya. Kalau mau berubah ya boleh. Sama kayak kalian nemu masjid. Kalian ukur pakai ilmu bumi ya, geofisik segitiga bola. Kiblatnya itu menceng 5 derajat. Masjidnya di kampung. Kalian baru datang tuh, baru pindah tuh ke situ. Nanti penempatan. Kalian ukur nih 5 derajat. Terus kalian sholat nih. Kalian main geser aja tuh sejadahnya tuh. Wah, ribut itu. Kampung itu ribut. Yang bener siapa? Yang bener ya kalian itu bener ya. Cuman itu ribut. Untuk menghindari keributan itu gimana? Arifnya itu ya sudah. Melenceng ya melenceng aja nggak apa-apa. Sudah dari situ ya, dari lamanya begitu. Apakah yang melenceng itu salah? Ya enggak. Dia dulu ngitungnya kira-kira aja. Oh itu ada posisinya ya agak serong sedikit lah dari matahari. Kalau masih 5 derajat masih betul lah. Nggak apa-apa gitu. Kecuali kiblatnya itu malah ngadep matahari terbit. Nah, itu kan salahnya kan kebangetan. Nggak apa-apa kalau itu dirubah ya. Sering terjadi orang mau meluruskan kiblat itu akhirnya rusuh ya. Kenapa? Karena merasa benar. Nanti juga kalian ke daerah juga gitu. Kalian pakai ilmu yang benar nih. Ini dari buku nih. Dari buku. Aturan kan dari bukunya BMKG. Kalian ke daerah datang, Pak, saya mau gini. Dengan cara komunikasi yang salah.
Di sananya nggak mau, ribut akhirnya. Daripada ribut, ya, lebih baik ya ikuti saja apa yang ada. Cuman kalian tetap tahu yang benar itu bagaimana dan dicatat bahwa ini adalah dari sekian sekian sekian. Itu terjadi ya, terjadi ya. Termasuk saya juga dulu mengalami begitu ya. Ya, tapi kalau setelah kita diskusikan baik-baik, ya perlahan-lahan akan berubah. Ya. Kalau nggak berubah gimana? Jangan usah kecil hati ya. Ya nggak apa-apa juga. Beda sedikit doang. Itu aja lah. Daripada terjadi masalah. Ya. Gitu ya. Jadi rupa-rupanya ini juga kalian juga perlu mempelajari kearifan lokal juga deh, terutama dalam komunikasi. Jadi nggak semua hal kalian rubah jadi benar ya. Nggak juga. Nggak bisa. Kalau kalian rubah semua jadi benar ya, itu malah jadi kacau. Betul itu ya. Betul ya, kalau kalian rubah semua jadi benar. Ya. Intinya perlahan-lahan jelaskan dengan baik ya. Dengan baik jelaskan, kemudian nanti komunikasikan ya. Perbedaannya komunikasikan, adakah dampaknya kalau dirubah? Ya, atau lebih baik bertahan dengan yang lama kemudian dicatat gitu aja. Jadi nanti kalau ada yang minta data dikasih tahu ini datanya dari jam sekian sampai jam sekian diambilnya, itu lebih baik, jauh lebih baik. Tapi karena kita belajar ya, kita mempelajari yang benar ya. Masa saya ngajarin yang salah? Nggak mungkin. Ngajarin yang benar ini ya. Barangkali nanti kalian jadi kepala stasiun mau membuat penyesuaian apa gimana atau stasiun baru gitu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Tadi perkara hujan udah jelas tuh. Harus dicatat ya sebaiknya. Sebaiknya lagi alatnya 2. Alatnya 2 udah nggak mungkin salah itu udah. Nggak usah pusing-pusing, alatnya 2 biar aja, nggak apa-apa. Murah alat-alat ini kok. Ini kan alat-alat manual ya. Cuma nanti peletakannya aja ya. Gampang ya. Tidak susah, tidak sulit. Kemudian penyinaran matahari ya. Penyinaran matahari ya itu dihitung dari jam 8 sampai jam 16. Kalau penyinaran matahari walaupun alatnya 1 bisa. Kenapa? Karena piasnya itu masih bisa kelihatan ya. Dia ada pias matahari itu kan merecord ya. Merecord pembakaran pada jam-jam tertentu itu. Ya. Pasti bisa. Walaupun alatnya cuma 1. Yang jelas bacanya dari jam 8 sampai jam 16. Dan ini juga karena di pias matahari ya, perbedaan jam 8 sampai jam 16-nya ini waktu setempat apa bukan, itu sedikit. Bedanya cuma 1 mili, 2 mili aja. Ya. Kemudian dihitung, diisi dengan persentase ya. Dalam persen. Persennya gimana? Persennya adalah yang udah dijelaskan di sini. Nah, ini contohnya nih. Lama penyinaran dibagi 8 dikali 100%. Diisi bilangan bulat 25 misalnya. Bilangan bulat persen ya. Misalnya ini penyinarannya adalah, katakanlah saya dapatnya 6,4 jam. 6,4 jam. 6,4 dibagi 8 dikali 100 ya. Itu ya, 64 dibagi 8 kali 100. Hasilnya adalah 80%. Tulis 80% di sini. Persennya nggak usah ditulis, sekarang di atas sudah ada persen. 80%. Kemudian peristiwa cuaca khusus. Peristiwa cuaca khusus. Kalau yang ini pada hari itu ya, ini kalian isi 80% ini yang dinas sore yang isi ya. Setelah nyambut pias. Ya. Itu dinas malam lah. Pada tanggal itu jangan pada tanggal yang kemarin. Kecuali hujan nih, hujan itu pada saat ditakar. Artinya hujan kemarin ya memang biar aja ya. Pada saat ditakarnya hari tanggal 20 ya isi di tanggal 20. Jangan ditulis tanggal 19 nih. Walaupun kita tahu juga hujan tanggal 19.
hujan pada saat ditakar. Kalau ini nanti pas nyabut pias, sore-sore hari atau malam hari, ya itulah langsung dikerjain. Kalau yang ngerjain itu shift berikutnya, maka ngisinya jangan di bawah sini, tetap saat pias itu dicabut. Kan bisa aja kan, kita nyabut pias, nanti yang hitung yang shift berikutnya, boleh-boleh aja. Tapi yang shift berikutnya jangan salah tulis, jangan di bawah sini. Tulisnya di sini ya, karena nyambutnya kemarin. Biasanya kalau pias matahari itu dicabutnya malam ya. Jam 12 UTC itu ya. Udah nggak ada matahari itu di Indonesia ya. 12 UTC ya. Dicabut. Oke. Kemudian peristiwa cuaca khusus. Peristiwa cuaca khusus, kolom nomor 9. Kalau nomor 9 diisi dari gejala cuaca atau gempa ya. Cuaca aja ya, biasanya cuaca aja sih. Atau yang dapat diamati pada masing-masing stasiun pada hari itu ya. Yang ngisi sore-sore biasanya. Atau sambil dinas juga boleh. Misalnya lagi dinas, dengar TS, dengar ada hujan, RA gitu ya. Atau RA saja atau TS saja ya. Atau ada hujan es, hail. Terus saja hail atau HA aja, enggak apa-apa. Di sini tidak ada singkatan-singkatannya. Mau tulis hujan juga boleh, HUJAN boleh. Ya. Selama nggak diatur berarti boleh. Ini kan nggak diatur di sini. Terus apa? Nggak ada aturan. Nah, nggak ada. Adanya ini di kolom lain ya. Jadi selama nggak diatur boleh. Kecuali sudah diatur. Kaidahnya begitu. Jadi kaidahnya adalah selama nggak diatur boleh. Dan selama dilarang berarti boleh. Jadi kalau larang itu harus jelas. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kalau bacanya buanglah sampah pada tempatnya, berarti boleh nggak buang sampah sembarangan? Boleh. Kaidahnya begitu. Kaidah aslinya hukumnya begitu ya. Ini bahasa hukum nih. Kalau di agama Islam usul fikih. Kalau di bahasa hukum, hukumnya begitu ya. Jadi kalau ada larangan itu harus jelas. Selama tidak jelas, berarti boleh. Misalnya, makanlah di kantin. Boleh nggak makan di kelas? Ya boleh. Kecuali dilarang makan di kelas. Nggak boleh makan di kelas. Gitu ya. Bahasa hukumnya begitu. Coba aja tanya yang orang tuanya pengacara coba. Selama di KUHP tidak ada bacaan dilarang, maka tidak dilarang. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau isi hujan, boleh nggak ya? Boleh aja. Kalau nggak dilarang. Gitu. Oke ya. Itu yang merupakan larangan keras. Jadi makanya di sini isinya tidak ada bacaan dilarang ini. Semuanya boleh ya. Di stasiun itu ntar ada yang nulis nggak ada angka di belakang koma ya, boleh-boleh aja. Dari awalnya begitu gimana kan? Mau kita rubah bingung. Makanya di sini merupakan aturan yang mengikat tapi tidak mengharuskan. Artinya nggak usah diperdebatkan. Misalnya, oh ini hujannya ada yang TTU, ya udah tahu salah kan? Salah berarti nanti kedepannya dirubah aja ya. Kalau ada yang pengamatnya udah senior bisa tersinggung, wah ini dilarang ini, ada dendanya, nggak mungkin. Biasanya kalau yang dilarang itu ada konsekuensinya. Kalau cuman anjuran, kalau salah ya bisa diperbaiki gitu aja. Tapi kalau udah dilarang berarti ada konsekuensinya. Oke, contohnya misalnya mengirim berita sinopnya telat. Kalau di stasiun biasanya ada konsekuensinya ya. Jadi nggak boleh telat memang. Kalian ngirim udah 1 jam berikutnya baru ngirim, nggak boleh. Biasanya sih ditegur sama kepala observasinya dulu ya, dicek-cekin ya. Itu nggak boleh. Tapi kalau salah sandi gimana? Salah sandi ya ini diperbaiki aja ya. Oke.
Apalagi bohong, wah ngarang data itu lebih fatal lagi ya. Itu kelihatan banget itu kalau mengarang data stasiun dari stasiun itu. Kalau kalian kelewatan pengamatan gimana? Ya terpaksanya lihat AWS, terpaksanya ya. Pernah nggak saya kejadian? Pernah, saya lupa. Karena lapar makan siang, jadi lupa pengamatan ya. Akhirnya lihat AWS aja. Memang pernah terjadi itu ya. Dan kalian akan mengalami itu. Manusia itu tempatnya lupa itu. Nggak mungkin kalian nggak mengalami. Saya udah pernah lihat tuh ya, senior yang paling tepat waktu sampai yang paling tidak tepat waktu itu semua pernah mengalami yang namanya lupa dinas, macem-macem. Ada yang kunci ruangannya ke bawah, ya. Ada yang, lupa lah, banyak. Namanya manusia lupa ya. Macam-macam ya. Ada yang mungkin perjalanan jauh, kemudian dia bannya bocor, jadi dia nggak bisa pengamatan, kemudian di ini ya, banyak ya, macam-macam. Tapi yang paling penting adalah tidak boleh berbohong. Berbohong itu ya kalian ngarang-ngarang data itu seenak-enaknya aja. Lihat AWS, kalau nggak ada AWS ya udah bikin error aja. Itu aja paling gampang. Makanya dilatih untuk jujur. Di STMKG itu yang penting adalah jujur. Kalian nggak bisa, nggak apa-apa, nggak bisa. Nilai jelek nggak apa-apa, yang penting jujur ya. Nggak apa-apa. Kalau kalian tidak jujur, ya itulah yang membuat Indonesia itu tidak maju-maju ya. Sampai sekarang banyak orang tidak jujur. Mau bergaya keren tapi tidak jujur uangnya. Itu misalnya. Cerita di sosmed punya mobil 9, ya. Ternyata tukang cuci mobil. Nggak jujur. Apakah ada di Indonesia? Banyak. Justru yang jujur itu yang susah dicari di Indonesia itu. Susah nyari orang jujur. Orang jujur itu susah dicari. Ciri-cirinya apa orang jujur? Orang jujur itu ciri-cirinya adalah tidak terkenal. Nggak terkenal. Karena kalau terkenal, pasti dia nggak jujur. Nggak dikenal, namanya nggak dikenal. Kalau saya terkenal berarti adalah saya nggak jujurnya itu. Biasanya begitu. Biasanya. Jadilah orang jujur ya. Walaupun karir kalian itu lama ya. Seperti siput gitu. Keong lama banget. Udah bertahun-tahun nggak naik-naik pangkat misalnya. Karena jujur, ya nggak apa-apa. Yang penting jujur ya. Yang penting jujur sekali lagi ya. Jadi kalau ada data lupa ya carilah AWS. Kalau nggak ada AWS ya sudah. Bikinlah error. Jadi kalian nggak pengamatan ya. Ya memang nggak pengamatan. Mau di siapa juga sama aja. Karena kalau misalnya terbiasa ngarang data, itu nanti awalnya cuma lupa doang. Lama-lama kalau malas, kalau lagi nonton bola misalnya, atau lagi nonton badminton lah, bola kan malam-malam. Lagi nonton badminton, lagi nonton MotoGP gitu. Malas keluar, akhirnya dikarang aja. Karena yang kemarin itu berhasil mengarang itu. Jadi dampak ketidakjujuran itu begitu ya. Kalau yang kecil itu lolos, ntar yang gede-gede. Awalnya data. Ya. Lama-lama 13 miliar, 17 miliar. Awalnya data doang, kecil. Yang kecil itu berhasil, nggak jujur. Lama-lama duit. Pasti begitu, itu udah hukum alam, pasti. Jadi semua koruptor yang mengkorupsi duit banyak-banyak itu awalnya mungkin dia cuma bohong apa, misalnya uang parkir misalnya. Gitu. Jadi yang paling ditekankan di pelajaran ini adalah jujur. Bukan kalian bisa itu belakangan, nggak bisa juga nggak apa-apa ya. Ada buku baca aja kan, baca tanya senior kan. Yang penting jujur. Ya. Oke ya. Di halaman 1 ya, lanjut aja halaman 2 karena ini sedikit. Jadi di halaman 2 itu isinya adalah ini nih. Belakang ya, halaman 2. Halaman 2 isinya tekanan udara ya. Kolom 10.
kolom 10 ya, ini atasnya diisi dulu ya. Di sini juga ada isian biasanya, bulannya ya. Karena ini di Excel dia nggak ada. Di kolom 2 biasanya ada ikut sedikit bulannya kapan, kalau di lembarnya terpisah ya. Kolom 10 diisi tekanan udara permukaan stasiun. QFE, bukan QFF. QFF kan permukaan laut. QFE. Apakah ada yang isi QFF? Ada di stasiun. Ada juga. Tapi gimana ya? Udah biarin aja. Waktu itu keputusannya begitu. Kalau misalnya bisa didiskusikan masih baru-baru berdiri, contohnya di mana? Di Jambi atau di Kendari kan baru-baru tuh stasiunnya. Kalau bisa ikut yang inilah. Kan baru ya, belum lama tuh. Baru-baru aja, belum lama. Kemudian kolom 10 diisi tekanan udara QFE yang dinyatakan dalam persepuluhan milibar dalam 00 UTC ya. Jam 00 UTC. Jadi bukan jam 7. Ada nggak ya jam 7? Ada aja. Di Indonesia bagian timur tengah jam 7. Walaupun UTC-nya bukan jam 7, tapi yang benar adalah jam 00 UTC. 00. Jadi kalau di WITA jam 8. Di WITA jam 9. UTC ya. Bukan local time. Ini emang aneh. Saya juga nggak tahu nih awal mulanya muncul gimana nih forum ini. Tapi awal aturannya begini. Permukaan stasiun itu biasanya tekanannya lebih apa namanya? Nilainya lebih kecil daripada yang permukaan laut ya. Misalnya tanggal 20 sekarang ya. Tadi jam 7 pagi dibaca itu tekanan udaranya di permukaan stasiun ya. 1003,5. Nah, ada komanya ya. Jangan nggak ada koma. Oke, mudah itu ya. Kolom 11, 12, 13 diisi kelembaban udara. Dari mana? Dari sangkar yang sama. Ngitung BK, ngitung BB, kemudian dapat RH ya. Dari tabel atau dari, kalau sekarang udah dari software ya. Kemudian dipindahkan. Nah, misalnya tadi dari sini ya. Dari yang ini ya. Kelembabannya ternyata adalah di sini 88, di sini 67, di sini 78. Jadi kelembaban itu dia nilainya tidak ada pecahan ya, langsung bulat aja karena persen. Rata-ratanya gimana ya? Sama ya. 2 kali jam 7 ditambah di jam 13 ditambah jam 14 dibagi 4. 80%. Dibulatkan aja. Kalau yang suhu ini ya, gimana pun stasiunnya berada ya, biasanya ya, kalau yang lebih dari 10 menit simpangan waktu setempatnya dia pasti keluar 2 kali ya. Misalnya, waktu setempatnya itu di jam 7 itu adalah jam 7:15 WIB ya. Pasti dia keluar 2 kali pengamatnya. Jam 7 untuk sinoptik dan jam 7:15 untuk klimat. Kecuali kalau cuman waktu setempatnya ternyata jam 7:03 ya udah jadiin satu aja ya. Jadi beruntung kalau nanti dapat stasiun yang waktu setempatnya itu kurang dari 10 menit perbedaannya dengan waktu WIB atau WITA ya, atau WITA-nya. Apalagi yang beda setengah jam ya harus keluar 2 kali. Gitu ya. Jadi kalau cuman beda 6 menit ya harus sekalian aja lah. 6 menit juga kalian pengamatan 2 kali juga sama hasilnya. Bedanya dikit aja. Tapi kalau sudah beda 10 menit ke atas, disarankan untuk keluar 2 kali. Untuk pengamatan sinoptik dan untuk pengamatan klimat. Jadi kalau kalian lihat tuh ya, ini faktanya ini ya. Kalian lihat nanti di stasiun itu. Teman-teman kalian yang penempatan di stasiun klimat itu biasanya lebih kurus orangnya. Karena jalan-jalan terus. Keluarnya itu bisa, lapangan klimat itu kan 40 meter ya, panjang lebar 40 meter.
standarnya ya. Sehari itu bisa berapa kali keluarnya? Hitung aja ya. Kalau dinas shift pagi itu ya. Pagi itu buat pengamatan klimat ini baru F-klim ya. Nanti AGM itu dia keluar lagi dia. Jadi kalau di Banjarbaru itu ya, keluarnya itu ya jam 7 pagi, jam 7.21 ya. Kemudian ada jam 8 untuk sinoptik. Kemudian siangnya itu keluar di jam 12 lewat, kemudian jam 13 dan jam 13 lewat keluar lagi. Ada AGM nanti. Nanti di sini ada AGM, suhu lagi tapi yang jamnya lain dari ini ada lagi. Jadi kalau kalian dinas 3 hari berturut-turut, saya pernah ngalamin tuh, dinas 3 hari berturut-turut itu. Wah, itu kaki udah pegel-pegel. Akan kurus orang klimat itu. Cek aja kalau nggak percaya. Jangan bosnya yang dicek. Pengamatnya ya. Teman saya pengamatan di klimat itu badannya langsung kurus dia. Dulu. Ya. Datang padahal gemuk ya. Kenapa? Karena capek ya. Jalannya itu capek, panas. Kalau meteo pengamatannya gimana? Gampang meteo ya. Sinoptik kemarin kan gampang. Kalian keluar lihat kalau nggak pas ada hujan, ya lihat suhu aja. Intip sangkar, kemudian masuk. Lihat awan, masuk, udah. Di dalam baca tekanan angin, udah. Kalau klimat tidak ya. Ini aja udah ada, lihat sudah 2 kali keluar. Temperatur minimumnya sudah baca 2 kali. Siang sama pagi. Hujannya itu kalau tengah sama timur udah 2 kali. 2 kali ngelihat hujan. Kemudian apalagi? Nanti anginnya. Anginnya ini baca 2 kali juga. Baca yang 10 meter sama baca yang di dekat panci penguapan. Itu kalau cuma 2. Biasanya ada lagi yang ketinggian 6 meter, 8 meter. Ada yang sangkar meteo bertingkat, iklim mikro. Ini saya kasih gambar iklim mikro. Kalian kan belum pernah kunjungan ke Bogor, udah pernah kunjungan ke Bogor belum? Staklim Bogor. Belum ya? Belum, Pak. Saya belum, Pak. Saya belum, Pak. Sangkar meteorologi iklim mikro ya. Pengamatan iklim mikro. Nah, ini nih. Nah, kalian lihat nih, sangkarnya nih. Mana tadi ya? Nah, ini berapa susun nih? Ya, ini pengamatnya yang naik nih. Ini orangnya naik ya. Nih, ini ada sangkar yang rendah nih. Sangkar yang tingginya 30 cm ya, dari permukaan tanah. 20 sampai 30 cm. Ini selain sangkar meteo yang biasa ya. Kemudian ada lagi yang ketinggian berapa nih? Ini 2 meter kali ya. 4 meter ya. 4 meter, 6 meter, 8 meter. Saya agak lupa meterannya ya, berapa ya. Ini ada di stasiun 5. Dan ini naik, pengamatnya naik. Habis ngamat ini lihat angin, naik lagi ngamat ini lihat angin. Ini anginnya dicatat ya, ini bukan yang digital nih. Ini dicatat kayak kilometer speedometer motor itu. Naik lagi, lihat lagi ini ya. Ini baru satu sudut nih. Ini belum di sebelah sana, alatnya banyak. Jadi jangan khawatir. Kalau yang di stasiun iklim nggak perlu olahraga ya. Pengamatan itu udah termasuk olahraga, bonus. Udah pasti ya, mudah-mudahan sehat lah. Kalau makannya nggak mie ya. Kalau makannya Indomie ya lemes nanti ya. Jadi ini namanya iklim mikro ya. Ini saya memberitahu ya, menginformasikan bahwa di stasiun klimat itu olahraga terus. Ya. Shiftnya itu olahraga ya. Besar ya. Belum kalian harus kalau sore buka lisimeter segala macam. Dan biasanya itu cuma satu pengamatnya biasanya. Luas sekali ya. Ini naik ya, Pak. Kenapa?
itu kan sangkarnya ada 3 tingkat kan Pak. Iya. Tetapi tingkatan yang kedua itu kan tertutup sama lantai yang tingkatan ketiga Pak. Apakah itu tak berpengaruh Pak? Ya kalau yang diukur kan ini ya udara ya. Selama kisinya ini masih bisa lewat angin nggak apa-apa ya. Kan kita kan termometer itu kan tidak mengukur matahari, penyinaran matahari, radiasi ya. Tapi dia mengukur udaranya ya. Jadi yang diukur memang udara, angin yang lewat sini, lewat kisi-kisinya ini. Jadi tidak nutup yang atas ini. Bahkan sebisa mungkin matahari itu nggak boleh memanasi sangkar. Makanya sangkar ini dibuat dengan kayu yang tebal, catnya putih ya. Biar dia tidak terjemur ya. Kalau dia terjemur, ya catnya jadi hitam ya, dia akan panas sangkarnya. Jadi yang diukur memang suhu udara ya. Anginnya yang diukur nih. Ini kan ada kisi nih. Kisinya ngadep sini nih. Bukan ngadep yang ada penghalangnya ini kisinya ngadep sini. Gitu. Jadi memang sengaja dibuat begitu gitu. Jadi yang atas ini justru malah harusnya dia lebih tebal lagi atapnya ini biar tidak terpanaskan oleh matahari kejemur. Nah, ini juga naruh anemonya juga di pinggir ya. Nggak di tengah sini ya. Biar nggak terhalang. Seminimal mungkin tidak terhalang. Nah, ini juga nanti ada aturannya nih. Kalau terjadi petir ya lebih baik tidak dinaiki ya. Jangan sampai kalian jadi terlalu bersemangat ya. Lagi kejadian petir kalian naik ke sambar petir ya. Kalian tidak dilindungi asuransi yang bagus ya. Paling kalau mati kena petir cuma 20 juta dikasih. Kecil itu ya. Kecuali dapat 2 miliar, nggak apa-apa ya. Keluarga kalian dapat 2 miliar, kalian meninggal kesambar petir ya. Tapi cuma 20 juta ya, rugi lah. Kalau ada pengamatan ya sudah, kalau ada petir ya sudah, jangan dikarang datanya. Bilang aja, tanda X, catatan ada petir. Ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak harus diambil datanya ini. Kalau kejadian petir. Karena di beberapa tempat ada yang petirnya itu sangat luar biasa. Contohnya di Pondok Betung. Di STMKG ini juga petirnya kenceng ya. Jadi makanya di Staklim Tangsel itu nggak ada sangkar susun kayak begini ya. Berbahaya. Di Banjarbaru ya. Kalimantan Selatan juga gitu. Nggak bisa juga dibikin begini ya. Walaupun sudah ada penangkal petir ya, ini nggak ngaruh ini ya. Tetap aja kena petir ya. Ini kan semua rangka besi nih ya. Rangka besi apalagi ada hujan, licin ya bahaya juga. Ya ntar dikira-kira aja. Kalau sudah berisiko lebih baik jangan. Naik ke sini ya. Berbahaya. Itu ya. Tapi sekarang sudah ada digitalnya. Biasanya ada digitalnya di sini. Sekarang sudah ada. Jadi dibaca di dalam ruangan aja bisa. Gitu ya. Itu saja ya. Kalau misalnya tadi ya diingat-ingat. Kemudian ada kecepatan rata-rata. Kolom 15 diisi dengan kecepatan angin rata-rata selama pengamatan dalam satuan kilometer per jam. Pertanyaannya adalah yang di mana anemometer yang satuannya kilometer per jam? Jawabannya adalah yang di dekat panci. Walaupun di sini nggak ditulis ya. Artinya nanti di stasiun ada aja yang ngambil dari anemo dijadikan kilometer per jam. Tapi ini adalah yang di dekat panci. Yang mana itu alatnya? Kan kalian pernah belajar panci penguapan. Catat sendiri ya. Nah, itu ya. Di panci penguapan itu di sampingnya ada anemometer. Nah, ini nih. Satuannya adalah kilometer per jam. Ada juga stasiun yang memakai ketinggian 6 meter, boleh juga. Nanti ditanya aja ya. Yang jelas satuannya kilometer per jam. Biasanya yang ini. Kan selama tidak ditulis berarti boleh-boleh aja ya. Biasanya yang ini. Tapi ada juga stasiun yang pakainya anemometer yang 6 meter. Bukan yang 10 meter, bukan. Bukan yang digital, bukan. Ini manual. Dia ada kilometernya. Jadi kalau sekarang dibaca, nanti sore dibaca, besok pagi dibaca, nanti dikurangkan dibagi 24 jam, jadilah kilometer per jam. Gitu ya. Kayak speedometer motor itu ya.
kayak odometer ya, yang ada kilometernya itu. Kolom 15 ya. Misalnya katakanlah 1,8 km per jam. Jadi ke samping ya. Kemudian 16. 16 itu adalah arah terbanyak. Diambilnya dari mana? Ya, tentu saja kalau sudah arah terbanyak pasti yang diambil adalah dari yang ketinggian 10 meter. Kenapa? Karena cuma di ketinggian 10 meter punya wind fan. Wind fan itu yang ada penunjuk arah mana. Sisanya itu cuman apa? Cuman cup counter aja. Sisanya itu cuman cup counter. Kemudian kolom 17. Kecepatan angin paling kencang maksimum dalam satuan knots ya. Diisi dari mana? Dari yang anemometer. Dari yang anemometer. Kemudian yang 18 ya. Ini 10 meter ya. 16 dan 17 ini adalah ketinggian yang 10 meter. Kemudian ini yang jam 18, yang kolom 18 ya. Kolom 18 adalah ya, arah angin pada waktu kejadian angin yang paling kencang. Jadi arah pada kejadian angin yang paling kencang. Misalnya arahnya nomor 18 dan nomor 16 ini berbeda ya. Kalau 16 ini arahnya terbanyak, paling dominan. Jadi kalau suatu waktu itu ada pengamatan 8 jam ya. Makanya dia yang paling banyak. Kemudian 17 ya. 17 itu yang paling kencang, yang maksimum. Kemudian 18 adalah arah saat kejadian yang paling kencang. Itu ya. Oke, perhitungan penyinaran matahari ya. Jadi selama 1 jam pias yang terbakar terus menerus ya. Ini sebenarnya sudah dipelajari di peralatan ya. Nanti dibaca aja ya. Jadi kalau ada titik kebakar begini ya, dan bolong itu sudah dihitung ya. Dihitung terbakar. Ini dilihat sini ya. Kalau ini 1 jam lewat sedikit. Kalau ini sudah katakanlah 1/4 jam ya. Ini juga 1/4. Ini sudah 1/3-nya. Itu ya, hitungnya ya. Nanti ditambah-tambah aja ya. Kemudian perhitungan angin ya. Yang tadi ada di kolom 15 yang dalam kecepatan kilometer per jam. Ini baca di sini. Untuk mengukur kecepatan angin ya, menggunakan cup counter. Di sini sudah dikasih tahu bahwa cup counter alatnya. Ya. Contoh jam 7 kemarin ya. Jadi ngitungnya tuh setiap jam 7 ya. Jam 7 kemarin, ya, jam 7 sekarang dikurang jam 7 kemarin, ya, kilometernya kemudian dibagi 24. Satuannya sudah kilometer per jam. Jadi 5 kilometer per jam. Oke ya. Ada pertanyaan nggak? Ada nggak pertanyaan? Dari F-film ini ya. Ada? Tentang F-film ya. Jadi memang harus sebaiknya ada 2 alat, tapi kalau nggak ada 2 alat ya masih bisa dikerjain juga sih. Silakan kalau ada yang ada pertanyaan, dan ini kalian tetap baca sendiri ya. Ini buat menjadi ujian UTS ya. Format-format ini masuknya ke UTS.
Oke, kalau nggak ada berarti saya tanya nih sekarang. Saya yang tanya sekarang. Absen 20 udah nggak absen 20? Absen 20 si Wildan ya, Wildan. Ada nggak Wildan di situ? Ada nggak? Ada nggak si Wildan? Ada itu Wildan tuh. Mana orang yang tidur ya? 20 tambah 1, 21. 21 siapa 21? Wulung ada nggak Wulung? Tadi ada tadi. Tadi Wulung ada, Pak. Wildan izin ke toilet katanya, Pak. Tadi ada tadi. Dengar musik dia kan tadi kan? Dari tadi kan? Wildan mana Wildan? Wildan apa Wulung nih? Nggak ada Wulung. Giliran ditanya kabur dia. Tambah satu lagi deh. Yusuf. Mana Yusuf? Nggak ada Yusuf ya? Mohon izin Pak, saya mau tanya aja Pak. Saya mau nanya dulu. Siap Pak. Yusuf mana Yusuf? Mana Yusuf nggak ada ya? Tambah lagi. Refda, si Wildan udah balik belum? Wildan? Nggak ada ya? Refda, mana Refda? Ini nggak ada yang kuliah gimana? Kalau gitu 20 kurangin 9. 11. Gani, mana Gani? Siapa deh, Pak? Nah, saya mau tanya nih sekarang. Pengukuran termometer minimum, pembacaan termometer minimum pada F-film itu jam berapa? Jam berapa? Siap, jam 13 waktu setempat, Pak. Jam 13 waktu setempat. Oke. Tadi absen 11. 11 tambah 1. Ilil mana Ilil? Siapa? Nah, saya mau tanya sekarang. Anemometer yang dipakai di kolom 15 itu yang mana? Barusan aja. Yang mana? Anemometer yang mana yang dipakai pada kolom 15? Yang mana? Izin Pak, namanya lupa Pak. Yang di dekat panci penguapan. Kemudian lagi tadi si Wulung ya. Mana Wulung? Oke. Siap hadir Pak. Kapan mengukur tekanan QFA pada F-film? Jam berapa? Siap, jam 1 siang Pak. Yang benar. Baca dulu coba. Siap Pak. Mengukur QFA
pada iklim? Jam berapa? Jam berapa? Bisa? UTC, Pak. Ya, 00 UTC. Terus Wildan mana tadi Wildan? Udah balik belum si Wildan? Dia ke toilet ya? Tidur di toilet apa gimana dia nih? Lama bener toilet. Siap, masih di toilet, Pak. Oke. Berikutnya. Absen 9. Fahmi, mana Fahmi? Ada? Fahmi hadir, Pak. Oke. Pengamatan penyinaran matahari itu dari jam berapa sampai jam berapa di EFLIM? Saya izin ulangi, Pak. Kurang jelas, Pak. Pengamatan penyinaran matahari dari jam berapa sampai jam berapa di EFLIM? Siap dari jam 8 sampai jam 4, Pak. Waktunya waktu apa itu? UTC apa WIB apa? Waktu setempat, Pak. Nah, waktu setempat. Oke. Kemudian 9 tambah 9, 18. Teddy, ada Teddy? Ada, Pak. Pertanyaannya adalah gimana cara menghitung rata-rata suhu pada EFLIM? Caranya gimana? Menghitung suhu rata-rata atau rata-rata suhu pada EFLIM. 2 kali jam 7 tambah 2 kali jam 16 tambah 2 kali jam 18. Jadi banyak banget itu rata-rata, Pak. Gimana? Coba baca lagi, coba. Yang benar, rata-rata. Itu mah di Nanti 2 kali. dibagi 4, Pak. Coba baca lagi, coba. Gimana? Menghitung rata-ratanya. 2 dikali jam 7 tambah jam, ini Pak, 2 dikali jam 7 ditambah jam 1 ditambah jam 6 atau jam 18 dibagi 4, Pak. Bagi 4 ya. Itu ya. Jadi yang dikali 2 hanya jam 7-nya aja. Kenapa jam 7-nya dibagi 2? Itu anggapannya adalah karena dia mewakili malam. Karena malam nggak ada pengamatan EFLIM. Di EFLIM itu nggak ada malam-malam. Jadi pagi-pagi itu dianggap mewakili yang malam sama sore lah. Sehingga dia dikali 2. Karena kalau cuma ditambah jam 7, ditambah jam 13, tambah 18, berarti kan selama ada matahari aja. Nah, malamnya kan nggak diwakili. Sore dan malam. Jadi dikali 2. Oke ya, EFLIM-nya sudah selesai ya. Itu sudah saya bagi ya. Nah, nanti latihan untuk UTS. Langsung aja. Siap-siap aja untuk UTS-nya. Salah satunya adalah EFLIM. Baru salah satu itu ya. Masih ada salah-salah yang lainnya gitu. Oke, ada lagi ya tadi yang mau nanya tadi siapa tadi ya? Bagus apa siapa tadi ya? Siap saya, Pak. Iya gimana? Jadi kan ada perhitungan soal yang hujan tadi, Pak. Kalau nggak ada hujan kan strip tadi kan, Pak. Yang di Iya. EFLIM tadi. Iya. Berarti kalau misalnya baru musim kemarau itu kerjaan dari kita itu jadi lebih mudah apa gimana, Pak, daripada pas musim hujan? Iya tergantung. Kemaraunya kayak gimana dulu ya? Kalau kemaraunya kayak sekarang ya tetap ada hujan. Tetap ada hujan.
Soalnya itu dari beberapa bulan yang lalu tuh emang benar-benar nggak hujan Pak di daerah saya gitu, hampir sebulanan gitu Pak. Iya, berarti kalau saya di Jakarta kan sekarang kemarauannya kan hujan terus. Ya tergantung ya. Kalau misalnya semakin jarang hujan ya memang semakin ringan kerjanya, nggak usah pusing hujan. Makanya nanti kalau kalian pilih penempatannya di Kupang, jarang hujan di sana. Yang sumber air so dekat itu kan. Nah, kalian pilihlah stasiun Lasiana Kupang. Hujannya jarang, itu cuma 3 bulan itu hujannya. Sisanya nggak ada hujan, nggak pusing dia. Ngitung penguapan gampang ya. Nanti kalau penguapan ada hujan susah juga nanti. Harus dikurangin hujan, terus dia luber, dikuras. Nah, kalau di Lasiana itu hujannya sedikit. Jadi kalian jarang nguras panci pun nggak apa-apa ya. Cuma nambah-nambahin air aja. Gampang ya. Jadi kalau mau mudah, langsung aja pilih. Pasti dikabulkan itu ya. Pak, saya mau di Kupang. Pasti dikabulkan. Yang paling jarang hujan memang di Kupang ya. Atau kalau NTB masih sering hujan lah ya. Kupang, Bima, Flores yang nggak ada stasiun klimat ya. Ya, adanya Meteo. Jadi kalau yang klimat di NTT ya Lasiana, Kupang ya. Itu ya. Ya memang gampang kerjanya kalau nggak ada hujan. Jarang pengamatan hujan ya. Jadi nggak masuk angin ya. Kalau kebanyakan hujan masuk angin ya. Oke ya. Kalau tergantung musim ya. Kalau musimnya hujan ya banyak kerjanya. Sangat banyak. Sangat repot. Memang paling enak kalau kemarau itu. Dan kemarau paling panjang di Indonesia adanya di yang klimat di Saklim Lasiana Kupang. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Bella, Pak. Izin Pak, Iya, izin Siapa dulu tuh? bertanya Pak. iya, Bella silakan. Terkait yang untuk pencatatan yang curah hujan tadi kan Pak, ada yang H-1 itu Pak, yang waktu dibuka kerannya jam. Iya, betul. Nah itu Pak, untuk pencatatannya di formulir yang sama Pak, berarti yang H-1 yang itu Pak, itu bagaimana Pak? Nah, kalau pencatatan itu sebenarnya dia dilakukan di formulir khusus ya. Itu namanya ini ya. Ya, dia namanya adalah risalah iklim ya, atau risalah klimat atau iklim harian ya. Bilangnya sih risalah ya. Biasanya risalah pengamatan klimat. Nanti di sini ada catatan dia. Catatan. Ini bentuknya di setiap stasiun berbeda-beda. Mana ya yang ada di Banjarbaru? Bentuknya berbeda-beda ini. Risalah pengamatan. Nah, ini ada di risalah klimat ya. Bentuknya beda-beda ya. Tergantung daripada alat yang ada di sana kan. Kan tidak semuanya ada alat, misalnya ya, alat skrometer sangkar meteorologi ya. Ini kan nggak ada yang 10 meter, 7 meter nggak ada. Adanya hanya 4 meter, 1,2 meter. Atau dia tidak punya, apalagi, tidak punya angin yang tinggi-tinggi gitu ya. Nggak punya, apalagi, tidak punya, nah ini anometer yang tinggi nggak ada. Adanya 10 aja, 10, 2, 4, sama 0,5. Sama 0,5. 7 meter nggak ada. Kemudian lisimeter ada yang nggak ada ya. Jadi dia berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Tergantung dari lokasi stasiunnya. Nah, biasanya kita sebagai pengamat mencatatnya di sini ya. Jadi yang dilihat dua, yang dilihat adalah risalah iklim sama MM48 ya. Itu ya, dua itu ya. Dua itu ya yang dicatat. Ya, jadi ada dua. Kira-kira itu ya. Di sini tempat mencatat hujan ya. Hujan takar hari ini jam berapa. Nanti yang besoknya lihat catatan yang hari lalu. Ini tidak kita bahas kenapa? Karena memang ini semuanya ada di sini datanya ya. Dan ini beda-beda sampai stasiun bentuknya udah beda.
udah tidak standar ya. Letaknya di mana-mana beda-beda. Ini kan cuman kayak buku harian ya. Jadi ini tidak dilaporkan ya. Ini cuma jadi arsip aja di stasiun. Tidak pernah dilaporkan. Tapi kalau F-Clim ini dilaporkan datanya. Di entry ini ya. Datanya ini diketik di dalam Megasoft yang akan masuk langsung ke pusat database. Nah, ini langsung masuk ke BMKG Soft. Mana ya BMKG Soft? Saya tunjukin dulu nih. Kalian harusnya sudah belajar BMKG Soft, harusnya. Udah belajar belum? Siap belum, Pak? Siap belum. Kan udah pernah belajar database kan? Udah pernah kan? Database, masa database iklim sama cuaca belum? Udah. Nah, ini ada Klimat, F-Clim report. Caranya kita pilih. Nah, nggak muncul ya. Monitor aja. Monitor F-Clim. Region 3 misalnya. Izin Pak, kalau saya sudah pernah melihat dari senior, Pak. Ya, jadi ada masuk kan mata kuliahnya udah ada ya, database iklim ya, yang mungkin nggak diajarin mungkin ya. Jadi kan masukkan lewat itu ya. Ya, masukkan melewat Megasoft ya, karena kita nggak dapat software di kampus jadi nggak bisa ya. Megasoft namanya, Megasoft. Bentuknya kayak gimana ya? Megasoft BMKG. BMKG. Wah, ini juga banyak-banyak versinya ya. Servernya banyak dan versinya banyak. Jadi di pusat database itu ada yang namanya BMKG Soft ya. Nah, ini ya. Database, ya ini ada not found. Jadi ini ada di stasiun nanti ya. Untuk penyandian dia langsung keluar sendiri sandinya ya. Jadi enak sekarang ya. Jadi sandi sinopnya udah keluar sendiri ya. Tapi di F-Clim ini masih harus di entry ya dari pengamat. Karena dia berbeda, mengambilnya berbeda dengan sinoptik. Jadi form-form yang kita pelajari itu adalah form yang dipertukarkan datanya yang dikirim lewat Megasoft. Kalau yang risalah nggak dipelajarin. Kenapa? Karena berbeda dan tidak dikirim. Cuman jadi data stasiun aja. Nah, yang dibawa ke lapangan yang mana? Yang dibawa ke lapangan adalah risalah iklim. Ini yang dibawa di lapangan nih. Ini ada kita bawa papan ya, papan jalan diisi di lapangan ya. Jadi kalau hujan agak repot tadi, ya kecuali yang penempatannya jarang hujan tadi ya. Kalau hujan agak repot bawa papan itu. Kemudian nanti dari risalah tadi dipindahkan ke sini. Jadi ini nggak dibawa. Form ini adanya di meja pengamatan aja. Yang dibawa itu adalah risalah. Oke, udah jelas? Siap, Pak. Terima kasih, Ada Pak. lagi tadi pengamat pertanyaan tadi satu siapa tadi? Alif apa siapa ya?
Enggak, Pak. Tadi Pertanyaan tadi. soalnya Bella angkat tangan gitu, Pak. Saya kan Oh. hostnya. Oke, ada lagi? Pertanyaan? Nggak ada? Udah jelas? Dipelajari lagi karena itu adalah UTS. UTS-nya adalah mengisi formulir. UTS-nya sekarang di pertemuan ke-8. Ini udah pertemuan kedua, sebentar lagi itu ya. Ya kalau nggak ada kita lanjut besok ya. Besok kan teori statistika sama prakteknya sekalian aja ya. Tugasnya adalah baca. Jadi kalau tugas baca itu jangan dibawa tidur aja ya. Dibaca caranya gimana. Karena ini pelajaran yang hari kalian harus ya minimal bisa lah ya. Kalau kalian nggak bisa matematik persamaan diferensial nggak apa-apa. Di kantor nggak ngitung itu sih. Kalau ini kalian nggak bisa diketawain kalian nanti ya. Saya yang diketawain nanti ya. Jadi harus bisa ya. Pengamatan harus bisa. Nanti PKL juga. Udah PKL apa belum ya? Udah PKL belum? Belum, Pak. Oh, semester ini PKL. Semester ini kalian PKL nanti. Di akhir. Jadi harus bisa. Benar-benar bisa ya. Buku itu harus dibawa ya. Dulu saya kalau penempatan bawa buku. Karena nggak punya laptop kan. Sekarang kan tinggal udah ada dikasih semua, malah tinggal di download aja. Dulu harus bawa buku, sekarang nggak perlu. Oke, sekian. Kita ketemu lagi di hari besok. Terima kasih, Jangan Pak. lupa. Ya, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Pelajari. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.